Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mulai minggu ini, mulai pekan ini, kita akan mencoba untuk merenungkan dan sekaligus mentadabbur peristiwa akbar yang dialami oleh manusia agung yang bernama Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan ujian yang amat besar yang telah Allah berikan kepada beliau. Itulah sebabnya sebagai muslim kita merayakannya sebagai perayaan akbar. Itulah sebabnya orang Jawa menyebutnya sebagai bulan besar. Karena ini begitu agung peristiwa ini, dan kita akan merayakannya insyaallah tanggal 6 bulan depan di hari Jumat insyaallah. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu urutan surah yang ke-37. Ayat yang tadi saya baca adalah ayat yang ke-100, kemudian disambung ayat yang ke-101. Sebetulnya bisa disambung pada ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-102. Tapi coba kita cermati, begitu rinci Quran memberikan informasi kepada kita. Ayat yang tadi saya baca kalau diterjemahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini merupakan ucapan beliau yang Allah abadikan di dalam Quran. Ucapan beliau ini sebetulnya bukan hanya sekali seumur hidup, tapi ucapan ini dilantunkan, disampaikan kepada Sang Khalik berkali-kali seumur hidupnya, sampai pada masa yang sangat tua. Itulah sebabnya redaksinya begitu rinci. Rabbi habli minas salihin. Kita tidak menemukan ungkapan seperti ini, ungkapan yang betul-betul dahsyat ini, kecuali hanya merujuk pada dua orang. Pertama kepada Ibrahim, dan yang kedua kepada Zakaria. Dua orang ini mengalami kehidupan yang sama. Di masa yang sangat tua,
mereka belum dianugerahi keturunan. Sehingga ucapan beliau diabadikan dalam Quran, dan ini menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa manusia yang bernama Ibrahim tidak pernah putus asa kepada Tuhannya. Manusia yang bernama Ibrahim tidak pernah suudzon kepada Tuhannya. Manusia yang bernama Ibrahim tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dia selalu berharap, dia selalu munajat, dia selalu bergantung kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kita diupayakan membaca surah yang amat pendek, supaya kita bisa meneladani beliau dengan ucapan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dan refleksi ayat ini terbukti melalui tokoh yang bernama Ibrahim ketika dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Inilah bahasa investasi akhirat. Inilah bahasa yang bukan sekedar investasi duniawi, tapi investasi akhirat. Kenapa disebut investasi akhirat? Karena ini berkaitan dengan bukan persoalan sekarang, tapi persoalan masa depan. Persoalan yang berkaitan dengan rumah masa depan. Itulah saya sebut dengan istilah investasi akhirat. Kalau seandainya Ibrahim berkata, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan, ini bahasa investasi dunia. Tapi beliau tidak berkata demikian. Dia berkata, wahai ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang plus. Keturunan yang plus di sini adalah keturunan yang saleh. Inilah yang disebut investasi akhirat. Bahasa seperti ini membuat sang Khalik tersentak, membuat sang Khalik begitu tersentak mendengar ucapan beliau, sehingga Allah memberikan kelebihan kepadanya. Itulah sebabnya Allah berkata, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Disinilah kita bisa paham redaksi yang dipakai Ibrahim, keturunan yang saleh. Tapi Allah menganugerahkan kepadanya keturunan yang halim. Sepertinya tidak nyambung, tapi sebetulnya itu sangat-sangat dahsyat. Karena putra yang saleh belum tentu halim, sedangkan putra yang halim sudah pasti saleh. Kenapa Allah berikan kelebihan itu? Karena motivasi Ibrahim, munajatnya adalah investasi akhirat, bukan investasi duniawi. Maka dari sinilah kita belajar bersama. Ketika Allah mendengar ucapan kita, merobek pintu langit dengan bahasa yang sangat jelas, yakni untuk investasi akhirat, maka Allah tidak akan melupakan itu. Bahkan Allah memberikan bonus, dan bonus itulah yang disebut sebagai putra yang halim. Karakter halim yang dimiliki oleh sang putra itu persis seperti karakter yang dimiliki oleh Ibrahim. Di ayat yang lain Allah mengabadikan, bahkan memberikan julukan kepada Ibrahim, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim memiliki karakter yang halim, awwah dan munib. Dari sinilah kita mulai mengerti betapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar janji terhadap hambanya yang fokus pada investasi akhirat. Bapak Ibu sekalian, tolong cermati ayat 100 dan ayat 101. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Ibrahim seorang putra, tetapi tidak disebut namanya di situ. Baru kemudian ayat 102 dikatakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya
qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikan ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102 itu merupakan bukti ada komunikasi antara sang ayah dengan sang putra. Komunikasi itu berkaitan dengan perintah kurban. Dan yang dikurbankan adalah sang putra. Yang dikurbankan bukanlah domba, tapi yang dikurbankan adalah sang putra. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini sebetulnya mengejutkan bagi Ibrahim. Karena bagi Ibrahim ini sesuatu perintah yang aneh. Pasti terjadi gejolak dalam hidup Ibrahim. Kenapa saya katakan ini gejolak? Karena saat hidup Ibrahim banyak manusia mengorbankan nyawa manusia. Korban yang berlaku pada masanya itu adalah korban manusia. Agama-agama penyembah berhala waktu itu memberikan korban kepada para berhala dengan cara mengorbankan nyawa. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang mengejutkan bagi Ibrahim. Kita jangan berpikir bahwa Ibrahim mendapatkan perintah itu sekedar perintah. Tapi ini adalah perintah yang berat. Kenapa saya bicara begini? Karena pada masa Ibrahim, agama-agama penyembah berhala di Timur Tengah itu mengorbankan dengan cara mengorbankan nyawa. Baik wanita, anak-anak, ataupun bahkan gadis remaja. Dan fakta seperti ini bukan hanya di Timur Tengah. Fakta seperti ini juga terjadi di masyarakat Amerika Latin. Kita lihat suku Aztec, kita lihat suku Maya. Siapa yang pernah melihat film Apokalipto? Pasti kita akan tahu bagaimana korban nyawa dengan cara membelah dada sang korban, kemudian bukan disembelih tapi langsung diambil jantungnya, kemudian kepalanya dipenggal dan dilemparkan dari atas menara penyembahan suku Aztec. Coba bayangkan, ini bukan hanya di Amerika Latin, tetapi juga di kalangan suku-suku di Nusantara ini, termasuk di Jawa dulu. Jadi korban nyawa itu sudah biasa pada masa itu. Ketika Ibrahim mendapatkan perintah itu, pasti ada sesuatu yang membuat dirinya guncang. Kenapa guncang? Mengapa Tuhan yang dia sembah justru memerintahkan seperti bangsa-bangsa di sekitarnya? Inilah ujian berat bagi Ibrahim. Ada dua pilihan bagi Ibrahim, dia taat atau mengingkarinya. Ini sebetulnya cara Allah mengajar manusia. Cara Allah mengajar kepada manusia itu dengan cara yang tidak sederhana, tapi membuat kita berada pada pilihan-pilihan. Tetapi pilihan yang dilakukan Ibrahim adalah pilihan yang tepat. Tapi sebelum saya uraikan secara rinci, tadi yang saya omongkan itu baru pengantar ya, belum substansi, baru pengantar. Pengantarnya aja panjang kayak begitu. Bayangkan ya, kita belum bahas mengenai kurban. Kita bahas mengenai permintaan Ibrahim ketika dia berdoa kepada Tuhannya, kemudian Allah jawab. Ketika Allah mendengar doa Ibrahim dan Allah menjawabnya, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Berarti anak itu pasti punya nama.
Tidak mungkin anak itu lahir tanpa nama. Dia pasti memiliki nama. Tapi kenapa nama itu tidak disebutkan di ayat ini? Pada ayat yang lain, di ayat 112, Allah menggunakan redaksi yang agak berbeda. Fabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Maka kami berikan kepada Ibrahim atas kelahiran Ishak sebagai seorang nabi, dan dia bagian dari orang-orang yang saleh. Ini ayat yang ke-112. Tapi masalahnya ayat 112 itu didahului dengan peristiwa kurban sebelum peristiwa kelahiran sebelum kelahiran Ishak. Lalu siapakah namanya? Dari sinilah kita belajar. Namanya meskipun tidak disebutkan, tapi ada kaitan. Ketika doa Ibrahim dikabulkan, Allah menjawabnya, anak itu diberi nama sesuai dengan doa itu sendiri. Saya ulangi, anak itu diberi nama sesuai dengan doa itu sendiri. Namanya adalah Ismail. Apa arti nama Ismail? Ismail diambil dari kata sami'a dan il. Sami'a arti harfiahnya dia telah mendengar. Il itu Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan Ismail, arti harfiahnya dia Allah telah mendengar. Artinya doa diijabah, doa yang dipanjatkan itu dijawab, maka diabadikan dalam bentuk nama. Itulah sebabnya namanya disebut Ismail. Tidak ada nama dalam Quran sia-sia. Tidak ada nama di dalam Quran hampa makna. Ini anak pertama, Ismail, dari istri yang bernama Hajar. Sedangkan anak yang kedua bernama Ishak. Apa makna Ishak? Quran sendiri yang jawab, bukan ahli tafsir. Quran sendiri yang ngomong. Ketika istri Ibrahim yang bernama Sarah, dia tertawa. Pada hakikat dia ketawa, menertawakan dirinya. Bagaimana mungkin aku ini wanita yang sangat tua, suamiku juga seorang yang sangat tua. Bagaimana mungkin punya keturunan? Dia menertawakan dirinya, sangat tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Ketika dia meragukan bahwa sangat tidak mungkin, Allah jawab, dan itu diabadikan dalam bentuk nama. Makanya anak itu nanti lahir diberi nama Ishak. Apa arti harfiah Ishak? Arti harfiah Ishak adalah dia tertawa. Jadi tidak ada tanpa makna, semua ada makna. Jadi anak pertama Ismail itu adalah doa Ibrahim. Anak kedua itu adalah keraguan istri Ibrahim, yakni Sarah, kemudian diabadikan dalam bentuk nama dia tertawa. Dalam bahasa Arab disebut Ishak. Makanya nanti Quran sendiri yang jawab, urut-urutannya jelas. Di dalam surah Ibrahim, silakan ayatnya dicari sendiri. Ayatnya berbunyi, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Lihat redaksi Quran. Tapi Quran menyatakan demikian, itu ditunjang dengan hadis. Dan hadis itu adalah hadis yang sahih.
Hadis yang sahih tercantum di dalam kitab hadis yang namanya kitab hadis sahih Bukhari misalnya. Kitab hadis sahih Bukhari menyebutkan istilah yang jelas, redaksi kalimat yang jelas. Apa itu? Bukan ayat ya, tapi redaksi hadis. Redaksi hadis yang dimaksud itu berbunyi demikian. Hadisnya menggunakan redaksi Ismail. Hadisnya menggunakan redaksi Ismail. Bagaimana bunyi hadis secara lengkap? Wastafani mim bani Hashim. Itu redaksi akhirnya. Allah memilih aku dari antara Bani Hashim. Bagian yang paling awal disebutkan, Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Redaksi ayat ini termaktub di dalam kitab Sahih Muslim. Dan sudah saya tuliskan di buku ini. Kalau diterjemahkan ayatnya, hadisnya maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari antara orang-orang Quraisy dan memilih aku, kata Nabi, dari antara Bani Hashim. Jadi urut-urutannya, Nabi keturunan Bani Hashim keturunan Quraisy, Quraisy keturunan Kinanah, Kinanah keturunan Ismail, Ismail keturunan Ibrahim. Berarti berdasarkan Quran atau berdasarkan hadis membuktikan bahwa Ismail itu keturunan Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail. Itulah sebabnya dalam salat kita selalu membaca apa itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ila akhirih. Ini menjadi tanda ada dua hal penting. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pewaris iman Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pewaris darah Ibrahim. Jadi bukan sekedar pewaris iman Ibrahim, tapi juga pewaris darah Ibrahim. Dan hadis itu sangat jelas menyebutkan demikian. Itulah sebabnya ketika saya nulis buku ini, saya tersentak dengan dokumen di luar Quran. Kenapa? Kalau Quran mengatakan Ismail keturunan Ibrahim atau orang Arab itu dianggap sebagai keturunan Ismail, itu dokumen Islam. Kalau dokumen Islam berarti itu klaim sepihak. Artinya cukup diimani. Tapi apakah itu menjadi hujjah bagi mereka di luar Muslim? Tidak akan cukup. Karena dokumen Islam itu dokumen internal. Sementara kalau itu berlaku bagi mereka di luar komunitas Muslim, harus ada dokumen pembanding. Dan dokumen pembanding itu adalah dokumen eksternal. Apakah ada dokumen eksternal yang menyebutkan bahwa orang Arab itu keturunan Ismail atau bahkan bukan? Kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Tidak ada jawaban lain kecuali harus merujuk pada dokumen eksternal. Dokumen eksternal itu ditulis oleh seorang rahib Kristen yang bernama Yohanes Damaskeni. Kalau saya sebut Yohanes Damaskeni, pasti itu Kristen. Tidak mungkin Muslim. Dia hidup pada masa awal pemerintahan Bani Umayyah.
Dan dia mengakui secara jelas dengan sebutan yang sangat jelas, menyebut tokoh yang mengklaim dirinya sebagai nabi itu dengan sebutan apa? Mamed. Dengan sebutan Mamed. Mamed itu bahasa Yunani. Yohanes Damaskene itu orang Arab tapi bertutur dalam bahasa Yunani. Tapi dia bukan dari kalangan Arab Musta'ribah, tapi Arab Aribah. Tahu maksudnya Arab Aribah? Arab Aribah itu dari keturunan Qahtan. Saudara kita kaum Kristiani menyebutnya Yoktan. Sedangkan Nabi kita itu keturunan Arab Musta'ribah. Apa itu Musta'ribah? Keturunan Ismail. Dan di dalam bukunya Yohanes Damaskene itu disebutkan nama Mamed, Egenoto Ismaelitikon. Mamed itu keturunan Ismail. Bahkan juga disebut Mamed Egeneto Sarakenon. Mamed itu keturunan Saraken. Apa itu Saraken? Saraken itu dari dua kata, Sara dan Kenos. Artinya keturunan yang dinisbatkan kepada Sara. Loh, kok nggak salah ta ini? Kok disebut Muhammad keturunan dari Sara? Apa nggak salah? Enggak. Kenapa nggak salah? Nabi kita orang Arab itu sendiri itu punya dua ibu. Satu ibu biologis, kedua ibu yuridis. Ibu biologis memang betul orang Arab keturunan Ismail itu keturunan dari Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar istri dari Ibrahim. Berarti orang Arab dan Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan biologis dari Sayyidah Hajar. Tapi selain itu beliau juga disebut sebagai keturunan Sara. Apa alasannya? Kitab mereka sendiri yang ngomong. Ketika Hajar belum dinikahi oleh Ibrahim, Hagar itu adalah mitra dalam keluarga Ibrahim. Hagar itu bukan orang sembarangan. Hagar itu adalah putri Fir'aun. Bukan orang sembarangan. Bahkan kitab Yahudi menyebutnya Bat Paro Hayata, putri Fir'aun. Kalau sudah disebut putri Fir'aun, ini kelas biasa atau kelas luar biasa? Nah, ya. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah dokumen Yahudi sendiri. Dan saudara kita kaum Kristiani mengakui itu. Intinya, sebelum menjadi istri, Sarah berkata kepada Ibrahim, "Aku sudah tua." Ini omongan dari Sayyidah Sarah. "Nikahilah Hajar, oleh sebab dia aku punya keturunan." Saya ulangi lagi. Nikahilah dia, oleh sebab dia aku punya keturunan. Dari situlah kemudian anaknya Hagar itu diakukan kepada Sarah. Tahu maksudnya diakukan? Dinasabkan secara yuridis kepada Sarah. Jadi Sarah itu ibu yuridis dari Ismail, Hajar itu ibu biologis dari Ismail. Makanya saudara kita kaum Kristiani menyebutnya dengan istilah Sarakenon. Yang versi bahasa Arabnya di sini menggunakan istilah redaksi Saroyin. Apa itu? Orang-orang keturunan Sarah. Dan itu merujuk orang-orang Arab. Artinya kalau begitu orang Arab itu punya dua ibu. Ibu secara yuridis dan ibu secara biologis. Dan ini dokumen tertua abad ke-7. Kalau dokumen tertua abad ke-7 dan yang menulis bukan kita, tapi saudara kita kaum Kristiani, berarti sahih
bahwa nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Jadi secara historis mereka mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab. Orang Arab itu keturunan Ismail, Ismail itu keturunan Ibrahim. Mereka mengakui 100%. Bukan hanya orang-orang Quraisy yang mengakui itu, tapi juga orang-orang Yahudi mengakui itu. Orang-orang Nasrani mengakui itu. Jadi secara nasab Nabi kita tidak ada satupun yang meragukan. Saya minta hujjah kepada siapapun yang meragukan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan Ismail berdasarkan dokumen Yahudi atau dokumen Nasrani. Silakan tunjukkan hujjahnya. Saya jamin tidak ada satupun hujjah itu. Karena semua mengakui bahwa dia memiliki nasab yang jelas dan terkonfirmasi. Bedanya, ini bedanya. Sebagian orang Arab mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagian menolak. Orang Yahudi juga sama, sebagian menerima, sebagian menolak. Orang Nasrani juga begitu, sebagian menerima, sebagian menolak. Tapi semua mereka 100% mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail. Inilah hujjah yang kuat. Nah, masalahnya begini. Ini yang paling penting. Quran menggunakan redaksi Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa ila akhirih. Ismail di depan, Ishak di belakang. Oke? Apakah ayat begini juga ada termaktub di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani? Ini saya bawakan. Ada. Perintah kurban apakah juga ada di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani? Ada. Cuma bedanya, kalau dalam Quran anak itu tahu kalau dikurbankan, anak itu rela untuk dikurbankan, dan anak itu diberitahu kalau dia akan dikurbankan. Kalau di sini, supaya saya tidak dikatakan dongeng, saya baca. Kalau tidak percaya nanti datang ke sini ngecek langsung. Makanya jangan percaya orang hanya sekedar dengar, langsung cek. Di teks ini saya bacakan terjemahannya. Kalau bahasa aslinya sebetulnya ayatnya jelas. Ayatnya berbunyi kahna et binha et yikhidha asher ahafta et yitzhak welekleha el eretz hamoria. Ngerti artinya? Kehna, ambillah, et binha. Kalau bahasa Arabnya ibnaka, anakmu laki-laki yang engkau miliki. Et yikhidha, yang satu-satunya. Kalau bahasa Arabnya wahidka, yang satu-satunya. Jadi ambillah anakmu laki-laki yang engkau miliki, yang satu-satunya itu, asher ahafta, bahasa Arabnya alladzi tuhibbuhu, yang amat engkau cintai. Ini teks saudara kita non muslim. Ada kesejajaran dengan teks Quran. Teks Quran hanya mengatakan ya bunayya. Satu kata mengandung 3 makna di situ. Ya bunayya, pasti itu anak tunggal. Satu anak. Kedua, anak itu anak laki, bukan anak perempuan. Apalagi anak banji, bukan. Ketiga, anak itu amat dicintai. Satu kata mengandung 3 makna. Quran tidak menggunakan redaksi ya ibni, wahai putraku. Tapi Quran menggunakan redaksi ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Jelas ya, kalau disebut putra beda dengan putri. Wahai putraku yang amat aku cintai. Cuma kalau kita lihat terjemahan Indonesia itu disebutkan wahai anakku, ya kan? Kalau wahai anakku itu nggak jelas, itu anak laki atau anak perempuan, ya kan? Tapi kalau disebut wahai putraku itu lebih jelas.
Jenis kelaminnya pasti laki. Tapi itu pun masih belum jelas. Harus ada tambahan. Wahai putraku yang amat aku cintai. Coba lihat teks bahasa Indonesia itu. Hanya disebut wahai anakku. Itu bukan terjemahan yang salah, tapi terjemahan yang kurang tepat. Seharusnya wahai putraku yang amat aku cintai. Kalau begitu, antara Quran dengan teks saudara kita kaum Kristiani sama atau beda? Sama. Persis sama. Cuma bedanya Quran tidak menyebut nama. Hanya menyebut isyarat. Anak itu adalah doa Ibrahim dan dijawab sehingga anak itu diberi nama Ismail. Sedangkan di sini disebutkan bukan nama Ismail, Yitzhak, yakni Ishak. Pertanyaannya, ambillah anakmu yang tunggal, yang amat engkau cintai, yakni Ishak. Kira-kira kalau sampean berada di sisi Ibrahim zaman itu, bingung atau enggak? Anak tunggal tapi namanya Ishak. Kira-kira bingung enggak? Sambil contoh. Misalnya di sini ada Pak Abdurrahman misalnya. Pak Abdurrahman silakan pergi ke arah selatan, yakni ke kota Gresik. Kira-kira sampean bingung enggak? Pergilah ke arah selatan, yakni ke kota Gresik. Kira-kira paham enggak itu? Ya pasti enggak paham. Yang namanya Gresik itu arah utara. Kalau pergilah ke kota Malang, yakni ke arah selatan, baru benar. Ini perintahnya pergi ke arah selatan, tapi disebutkan kota Gresik. Akan membingungkan. Nabi Ibrahim mengalami peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dijelaskan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang amat engkau kasihi, yakni Ishak. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ke-9 dikatakan begini, ketika Ishak sudah dibawa, sudah dibawa. Ayat yang ke-9 berkata begini, ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya? Ishak berkata demikian. Kemudian Ibrahim menjawab, Abraham berkata, wahai putraku, Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan domba itu. Kira-kira sampean paham gak dengan ini? Berarti yang dibayangkan oleh Ishak, yang dikorbankan itu dirinya atau domba? Sampean gak paham tak? Oke, saya ulangi lagi. Ayat kedua dikatakan, ambillah putramu yang tunggal itu yang amat engkau cintai, yakni Ishak. Jadikan dia kurban bakaran, jadikan dia kurban bakaran, dan aku tunjukkan satu bukit yang akan engkau tuju. Oke, paham ya ayat ini? Ayat berikutnya, ketika keduanya berjalan, ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya? Kemudian Ibrahim berkata, Ibrahim menjawab, nanti Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba itu, wahai anakku. Kira-kira nyambung dah? Berarti yang dibayangkan oleh Ishak yang dikorbankan itu dirinya atau domba? Domba kan? Berarti waktu ini terjadi, Ibrahim ngomong gak kepada Ishak kalau dia akan dijadikan kurban? Ngomong gak? Berarti Ishak tahu gak bahwa pelaksanaan kurban itu adalah kurban kambing atau kurban dirinya? Kambing, bukan dirinya. Makanya dia berkata, ayah, ini sudah ada api dan kayunya. Mana dombanya? Berarti dia tidak tahu kalau dirinya dijadikan kurban. Kalau begitu, redaksi Quran sama nggak dengan ini? Beda. Quran, anak yang dikurbankan itu tahu kalau dirinya dijadikan kurban, dan dia menerima ikhlas bahwa dia akan dikurbankan. Sedangkan di kitab di luar Quran, tidak ada sesuatu yang heboh,
sesuatu yang biasa. Kenapa? Yang dijadikan kurban itu domba, bukan Ishak. Itulah kalau namanya sesuatu yang sudah dimanipulasi, itu akan ditutupi dengan manipulasi lain. Makanya yang ayat ini nggak nyambung dengan ayat berikutnya, betul nggak? Dari situlah kita mulai bisa paham kenapa kita merayakan peristiwa besar Ismail yang dikorbankan. Karena memang anak pertama. Dan ini ada kaitan dengan masalah apa? Masalah pewarisan dari Ibrahim. Kalau anak itu anak tunggal, ya, kalau anak tunggal berarti ini ada pesan bahwa Allah mengajarkan kepada Ibrahim untuk menghilangkan rasa kepemilikan itu. Tapi kalau yang dikorbankan adalah Ishak, berarti masih ada Ismail. Berarti rasa kepemilikan itu masih ada. Pernah nggak kita berpikir sebetulnya kurban itu menyembelih manusia atau menyembelih binatang sebetulnya? Hari raya kurban itu loh, itu menyembelih binatang atau menyembelih manusia? Binatang. Mengapa kita tidak berpikir, mengapa sejak awal Allah tidak perintahkan Ibrahim sembelihlah ternakmu? Kenapa nggak begitu? Kalau itu yang diperintahkan, Ibrahim pasti akan laksanakan. Kenapa? Diminta satu domba, dia masih punya domba-domba lain. Makanya Allah nggak perintahkan sembelih domba. Pertanyaan kedua, kenapa yang diperintahkan disembelih bukan istrinya Ibrahim? Oh serius nih saya ngomong. Lu kenapa? Ibrahim sembelihlah istrimu, kok nggak begitu? Hah? Paham nggak kira-kira maksudnya? Kalau yang disuruh disembelih itu istrinya, tinggal Ibrahim jawab mau yang mana. Kalau yang diminta Hajar masih ada stok Sarah. Kalau yang diminta Sarah masih ada stok Hajar. Paham maksud saya? Artinya apa? Ibrahim masih ada rasa kepemilikan itu. Tapi disinilah rahasianya kenapa yang diminta, ambillah putramu yang satu-satunya itu. Supaya apa? Ketika itu diambil, Ibrahim sudah menghilangkan rasa kepemilikan itu. Lah kalau yang diminta Ishak masih ada stok Ismail. Paham kira-kira? Jadi sebetulnya kurban itu menghilangkan rasa kepemilikan. Itu tujuannya. Supaya apa? Tidak ada yang dimiliki bagi Ibrahim kecuali hanya Allah saja. Harta itu titipan. Istri itu titipan. Anak itu titipan. Apapun yang ada di dunia ini semua titipan, bukan hak kepemilikan. Itulah Allah ingin mengajarkan kepada Ibrahim kayak begitu. Nah masalahnya kurban kita ini itu adalah bagian dari hak kepemilikan atau sesuatu yang dititipkan kepada kita, kemudian kita ikhlas untuk mengorbankannya. Dari situlah kita belajar, jangan sampai kurban kita ini kurban versi Qabil. Seharusnya kurban kita ini adalah kurban versi Habil. Apa itu kurban versi Qabil? Qabil berkurban secara fisik, berkurban di hadapan manusia dia agung, tapi di hadapan Allah tidak punya makna. Kenapa? Dia ada sesuatu target lain. Dia berkorban karena ada ingin mendapatkan istri yang cantik itu. Tapi kalau Qabil tidak, kalau Habil tidak, dia hanya untuk Allah, tidak untuk lain-lain. Disitulah bedanya kurban mana yang diterima dan mana kurban yang ditolak. Pertanyaannya, semua tergantung pada kita. Di antara kita, apakah kurban itu kurban versi Habil atau kurban versi Qabil? Tidak ada pilihan ketiga. Kurban hanya dua. Kalau kurbannya ditolak, inilah kurban Qabil. Tapi kurban diterima, itulah kurban Habil. Kita pilih yang mana? Jawaban kita sepakat, kurban Habil.
Tapi jangan sangka di sekitar kita ada orang yang berkorban tipenya korban Qabil. Maka hati-hati dengan ini. Jangan mencari muka kepada manusia. Jangan mencari pujian kepada manusia. Jangan mencari kehormatan di hadapan manusia. Carilah ridhonya Allah semata-mata. Itulah yang diajarkan melalui kurban ini. Mumpung kurban masih tanggal 6, sekarang ubah niat itu. Jangan sampai gagal. Sebagaimana Ibrahim memberikan pesan, dia munajat kepada Tuhannya meminta keturunan adalah keturunan yang saleh, investasi akhirat. Dia bukan meminta keturunan yang investasi dunia. Dari sinilah kita tahu apa makna substansi agama. Baik, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih materinya sangat bagus. Beberapa waktu lalu saya sempat melihat film yang baru-baru. Film itu tentang Nabi Ibrahim dengan anak. Oh. Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Isa adalah Nabi Ibrahim untuk melawan Sumber. Nah, film itu yang disebut dengan Nabi Isa ini dalam dalam pikiran komunis yang disebut Nabi Isa, bukan pikiran yang didengar apa dilakukan kayaknya sakit saja. Nah, termasuk di sini diceritakan posisi Hajar. Hajar ini seperti pembantu atau rewan, pembantu atau rewan. Kalimatnya dijelaskan kayak pembantu Hajar. Kalimat. Nah, tapi kemudian saya menjadi terdengar juga kalau Hajar itu keturunan Firaun. Dari mana dasarnya Hajar keturunan Firaun? Terima kasih. Ada kitab yang ditulis oleh ulama, kalau tidak keliru nama belakangnya Al-Mubarakfuri, Rahiqul Maktum, judul kitabnya. Beliau memberikan penjelasan, dan ini terbitan Saudi Arabia, pemenang penulis kitab sirah, Rahiqul Maktum, judul kitabnya. Versi terjemahan Indonesia sudah ada. Di kitab itu menjelaskan memang Sayyidah Hajar itu bukan orang biasa, tapi keturunan dari Firaun, keturunan Raja Mesir. Itu dalam kitab Al-Mubarakfuri, penulisnya beliau. Yang kedua, kitab Yahudi sendiri menegaskan bahwa Hajar itu bukan wanita yang disapa dengan sebutan Buddha. Yang menyebut Buddha itu saudara kita kaum Kristiani. Kalau orang Yahudi tidak menyebutnya Buddha, tapi menyebutnya Sifhat. Sifhat itu beda dengan Abdu. Kalau Abdu itu hamba, tapi Sayyidah Hajar disebut Sifhat. Sifhat ini bahasa Ibrani ya. Itu arti harfiahnya mitra dalam keluarga, atau lebih tepatnya asisten dalam rumah tangga Ibrahim. Kalau disebut asisten dalam keluarga Ibrahim, berarti bukan orang sembarangan. Nah, itulah sebabnya kalau membaca kitabnya orang Yahudi sendiri, ketika Hajar itu sebelum diberikan kepada Ibrahim, ada pesan dari ayahnya sendiri, yakni ayahnya Hajar, mengatakan lebih baik putriku menjadi bagian dari rumah tangga Ibrahim daripada dia dinikahi oleh raja-raja yang lain. Itu ucapan dari Raja Mesir, dan itu dokumen Yahudi sendiri yang ngomong begitu. Tapi waktu itu Hajar belum statusnya menjadi istri Ibrahim. Selama 10 tahun Hajar berada di rumah Ibrahim. Sarah itu melakukan semacam fit and proper test. 10 tahun itu bukan masa yang singkat. 10 tahun itu masa yang panjang.
Dan itu tertulis di sini. Kemudian Sarah berkata, ambillah Hajar sebagai istrimu agar dari dia aku mendapatkan keturunan. Jadi tidak bisa ditolak lagi, memang yang punya inisiatif untuk Hajar sebagai istri Ibrahim itu adalah Sayyidah Sarah. Nah, kalau kita ambil istri kedua itu atas keinginan kita sendiri, bukan atas rekomendasi istri pertama. Iya atau enggak? Berarti itu mengikuti risalah kenabian atau risalah kita sendiri? Ini teladan kenabian, ya. Dan itu pun ada sesuatu yang rukhsah. Apa? Sarah belum punya keturunan, maka melalui Hajar dia punya keturunan. Makanya dinasabkan pada dirinya. Cuma film itu yang membuat kita kaget, dan saya lihat sendiri. Yang dikurbankan adalah Ishak. Tapi coba perhatikan film itu sendiri. Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya. Kemudian anak itu dibawa. Ketika dibawa, kan anak itu bicara, ayah ini sudah ada api dan kayunya, ya kan? Dialog itu menyebutkan demikian, persis seperti yang tertulis di sini. Ayah ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Tiba-tiba anak itu langsung diikat. Kira-kira tidak dikasih tahu kalau akan dijadikan kurban, langsung anak itu diikat, apa yang terjadi? Tapi di situ nggak difilmkan, langsung aja anak itu diikat dan menyerah, iya kan? Padahal yang dikorbankan seharusnya bukan dirinya, tapi domba. Itu ada kejanggalan. Kejanggalan yang ketiga, kurban itu dilaksanakan setelah selesai Ibrahim dan putranya, menurut di situ adalah Ishak, pergi ke tanah Beersheba. Kalau pergi ke tanah Beersheba, itu adalah tempat di mana Ismail dan Hajar tinggal. Ada sesuatu yang ganjil di situ. Padahal Sarah tidak pernah di situ. Sarah ada di Kanaan. Kenapa pulangnya tidak menuju kepada Sarah, tapi justru pulangnya kepada Hajar? Ada sesuatu yang ganjil juga di situ. Makanya kalau kita lihat bahasa Quran itu jelas. Ayat itu dikatakan falamma balagha. Maka tatkala anak itu usia baligh. Di dalam kitab-kitab tafsir, baligh itu usia antara 12-13. Baca kitab tafsir Jalalain, disebutkan usia 13 tahun. Kalau kita hubungkan dengan kitab ini, selisih jarak antara Ismail dengan Ishak itu 13 tahun. Berarti sebelum Ishak lahir, Ismail usianya 13 tahun. Disitulah seharusnya dia dikurbankan. Tapi settingnya diubah. Ismail dulu lahir, kemudian Ishak lahir, baru ada perintah kurban. Kalau dalam Quran tidak, Ishak belum lahir, baru ada perintah kurban. Jadi settingnya yang diubah. Dan pengubahan itu bukan hanya berhenti di sana. Disinilah kita belajar melalui ayat Quran itu. Yang disebutkan pertama adalah Ismail. Yang disebutkan kedua Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Jadi Ismail dulu baru Ishak. Di kitab ini dalam satu Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-8 itu disebutkan Benai Abraham Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim itu Ishak dan Ismail. Kenapa dibalik? Bukankah Ishak anak yang pertama, anak yang kedua? Tapi kenapa diletakkan di urutan pertama? Kenapa Ismail diletakkan di urutan kedua? Bukankah Ismail anak urutan pertama? Kalau Quran mengatakan Ismail, Ishak. Kitab saudara kita non-muslim mengatakan Ishak, baru kemudian Ismail. Di sini pasti yang dinamakan apa? Menurut Quran, yuharrifunal kalimah amma wadhihi. Namanya sama, hanya letaknya bergeser. Ibaratnya ini. Kalau ini
di tangan kiri, ini di tangan kanan. Kalau saya ganti begini, kira-kira bendanya sama atau beda? Bendanya sama, tapi urutan beda. Berarti itu ada pesan. Mana yang lebih dahulu, mana yang lebih kemudian. Berarti bahasa Quran itu detail, sangat detail. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Sampean kayaknya terlalu tegang ini. Tapi nggak apa-apa, inilah kuliah. Oke? Baik. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semakin bertambah iman kita dan pasrah kita Allahus Samad benar-benar menjadi kunci kehidupan kita. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.